Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Janda Perawan. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode terakhir, di ujung takdir, Raska membelalakan mata saat melihat wanita yang ia nantikan telah hadir di hadapannya. Kebaya merah muda dengan hijab senada dan riasan natural yang begitu manis sangat kontras dengan ekspresi wajahnya yang terlihat marah, sedih, kecewa bercampur menjadi satu. Nella, Raska langsung melepaskan dekapan Miranda dari tubuhnya. Ia pun sejak awal tak pernah membalas mendekap wanita itu. Sedikit pun ia tak berniat melakukannya. Namun, terlanjur kecewa dan terluka, Nella memilih mundur dan pergi. Apa yang ia lihat saat ini baginya sudah cukup menjelaskan bahwa ia telah keliru dengan hatinya. Nella, tunggu, Nel. Aku bisa jelasin ini. Aku turut bahagia melihat kamu pulang, Ras. Cuma itu tujuanku datang ke tempat ini. Aku pamit dan berbahagialah. Hanya itu yang dapat terucap di bibir yang mulai bergetar. Nella, kamu pasti salah paham. Aku sama dia gak. Aku tahu, kalian terlalu cepat beranjak setelah sekian lama bersama. Nella langsung melangkah cepat meninggalkan pria yang masih mematung dengan sejuta harapan yang sama dengannya. Raska pun sakit. Melihat wanita yang jelas ia cintai saat ini malah berlari dan meninggalkannya. Ia tahu, mungkin ini bukan waktu yang tepat untuk menjelaskan semuanya. Karena ada yang lebih penting untuk secepatnya ia hempaskan jauh-jauh. Yaitu mengatakan perasaannya saat ini pada wanita yang tak diundang itu. Sementara melihat itu, Miranda hanya menyeringai sinis karena pasalnya ia sudah mengetahui sejauh apa kedekatan Raska dan wanita bernama Nella itu. Raska berjalan ke arahnya dengan raut wajah yang masam. Miranda, aku gak pernah paham apa tujuan kamu selama ini ada di hidup aku. Bahkan kedatanganmu saat ini pun tak akan lebih mendapatkan selain kata maaf dariku. Raska menekan kata-katanya. Harusnya kalimat itu cukup membuat wanita itu enyah dari hidupnya. Aku gak hanya butuh maaf, Ras. Aku masih cinta sama kamu. Aku mau kita kembali dan memperbaiki yang sempat rusak, ujar Miranda dengan sangat percaya diri. Raska terkekeh dan menghela napas. Kamu ngomong begitu seolah 4 tahun lalu tidak terjadi apa-apa. Kamu tahu gak gimana perjuanganku selama ini? Kamu tahu gimana keadaanku selama 4 tahun ini? Atau, dengan kekuasaan yang miliki, apakah saat itu ada untukku? Miranda bergeming. Ia hanya menunduk dengan hati yang gelisah. Entah apa sebenarnya yang ia inginkan. Kamu ingatkan, 4 tahun lalu aku pernah nanya berulang kali sama kamu. Apa kamu bersedia menikah denganku atau tidak? Perlu kamu ketahui, malam itu adalah penentu masa depan kita. Dan kamu yang memilih mundur. Kamu yang memilih untuk menyudahi semuanya. Karena itulah, tidak akan ada kesempatan lagi untuk kita bersama. Tapi kenapa, Ras? Masalahnya hanya terhalang restu orang tuaku kan? Sekarang aku bisa membuktikan dan aku mau berusaha untuk meyakinkan mereka lagi. Aku yakin, setelah ini mereka pasti akan menerima kita, Raska. Miranda terus memohon. Seolah masih ada harapan untuk hubungan yang telah lama berakhir. Raska menggeleng pelan lalu untuk yang terakhir kalinya ia menekankan satu hal. Perasaan itu sudah sirna. Miranda, gak ada ruang untuk kamu lagi di hatiku. Aku sudah mempunyai pilihan sendiri untuk itu. Aku mencintai wanita lain. Raska lalu beranjak meninggalkan wanita yang tengah tercengang itu. Selama ini ia selalu mempermainkan perasaan pria itu. Sampai tak pernah tahu sebesar apa cinta Raska untuknya di masa lalu. Sekarang, ia bisa melihat sinar cinta yang begitu besar di mata pria itu, namun sayangnya cinta itu bukan lagi untuknya. Semua hanya tinggal penyesalan. Ratna yang melihat perseteruan itu hanya bisa menggeleng pelan sambil mengusap dadanya. Di sebelahnya, Siva turut prihatin melihat semua itu. Memahami bahwa sedalam apa sebuah perasaan, jika hanya berjuang sendiri, itu pasti sangat melelahkan. Lebih baik memilih beranjak dan mencintai seseorang yang juga tulus mencintai kita. Di sisi lain, Nando tak kalah geram menyaksikan perseteruan itu. Bagaimanapun selama ini Nandolah yang banyak tahu soal hubungan Miranda dan Raska di masa lalu.
Pun sampai pada titik wanita itu memilih pergi daripada membantu Raska yang tengah kesulitan, ia tak akan lupa akan hari itu. Dengan langkah cepat, Nando mencekal lengan Miranda dan membawanya ke halaman depan lalu bergegas memasuki mobil. Lalu membawa wanita itu pergi sejauh mungkin dari kehidupan Raska. Kamu egois, Mir. Setelah kamu pergi dan ninggalin dia gitu aja, seenak jidat kamu datang lagi dan mengemis cinta sama dia. Hei, harusnya kamu malu, tandas Nando. Aku tahu aku salah, tapi aku tahu cintanya begitu besar sama aku. Itulah yang membuat aku datang dan berniat memperbaiki semuanya, balas Miranda. Nando tergelak dengan tawa yang tersirat akan ejekan. Memang benar, tapi sayang sekali. Kamu harusnya menembus ruang dimensi aja, dan perbaiki semuanya di bawah angan-angan masa lalu. Faktanya, semua itu sudah berlalu begitu jauh sampai ujungnya pun gak lagi terlihat. Andaikan kamu melihat cinta itu lagi di matanya, tentu saja itu bukan untukmu. Ada seseorang yang jauh lebih pantas untuk memilikinya, ujar Nando. Miranda mengernyit dan bertanya, siapa orang itu? Siapapun orang itu, yang jelas dia adalah seseorang yang jauh lebih pantas darimu. Kalau kamu mengelak, haruskah aku mengingatkan apa saja yang sudah kamu lakukan pada Raska di masa lalu? Kamu tega ninggalin dia, kamu lari saat dia butuh bantuan, kamu hina dia, dan kamu memilih melupakannya. Cinta seperti apa yang kamu punya buat dia? Hubungan seperti apa yang mau kamu perbaiki setelah kamu menghancurkan dia berulang kali? Miranda tercekat. Rasanya ingin meledak mendengar ujaran Nando yang membuatnya seperti kembali berada lorong waktu yang mengantarkan ia pada kejadian di masa lalu. Seolah memperlihatkan betapa kejam dirinya pada seorang pria yang telah tulus mencintainya. Susah payah ia menelan ludah. Bibirnya keluh. Hatinya sakit. Bukan karena tersakiti, tetapi lebih tepatnya ia tertusuk pedangnya sendiri. Bahunya mulai bergetar. Gemuruh dalam dadanya mulai menggelegar, buliran bening siap membasahi wajahnya. Ia menangis terseduh-seduh, tangisan penyesalan. Mir, tinggalkan masa lalu. Terkadang dalam sebuah cinta kita memang memiliki perannya masing-masing. Jika memang berakhir, pasti salah satu ada yang menjadi korban, dan ada yang menjadi tersangka. Anggap yang kamu rasakan ini sebagai penebus kesalahanmu di masa lalu. Biarkan Raska hidup dengan pilihannya. Tidak mudah untuk kembali menata hati setelah berkali-kali hancur. Biarkan dia bahagia. Selama ini, hidupnya sudah cukup menelan banyak luka. Dan saat ini adalah waktu untuk dia berbahagia. Nando berujar pelan. Ia pun tak lagi bisa naik pitam saat wanita di sebelahnya sudah mengaku kalah. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Raska memilih untuk bergegas menemui Nela di rumahnya. Ia tahu wanita itu pasti masih terluka karena kesalahpahaman. Meski cemas, tetapi terbesit rasa lega karena sikap Nela menunjukkan sebuah kecemburuan. Itu artinya, dia memiliki perasaan yang sama. Malam ini langit tak begitu pekat. Ada sinar rembulan ditemani dengan gemerlap bintang yang bertabur di atas sana. Indah dan sangat menyejukkan. Nela masih menatap kosong ke arah dedaunan yang tertiup angin malam. Di sebelahnya Raska sedang menikmati pemandangan indah di depan mata. Baginya, bulan, bintang, bunga, angin malam, semua terkalahkan dengan wajah cantik wanita berhijab itu. Kamu masih cemburu, Nel? Tanya Raska yang langsung pada intinya. Nela membuang pandangan dan menghela napas. Ngapain cemburu? Aku gak ada hak buat itu. Raska tersenyum hangat dan berujar. Tapi sikap kamu mengarah ke sana. Kalau kamu siap mendengarkan aku bisa jelasin semuanya kok. Perasaan keduanya bercampur aduk saat ini. Ada rasa rindu setelah berpisah sekian tahun lamanya. Dalam hari-hari yang berlalu, tidak ada waktu terlewatkan untuk mendoakan saat-saat seperti ini. Duduk berdua, di bawah langit malam yang terbentang luas. Sama seperti 4 tahun lalu. Walaupun sebelumnya harus dilanda kembali sebuah ujian. Dia masih cinta sama kamu. Tanya Nela pelan dan hati-hati, takut mendengar pernyataan yang lebih menyakitkan. Raska menarik napas dalam dan mengembuskan perlahan. Sorot wajahnya begitu damai dan mulai menjelaskan. Aku dan Miranda sudah berakhir. Seperti yang pernah aku bilang sama kamu saat itu. Sebelumnya aku memang bimbang dengan hubungan yang tidak memiliki masa depan itu. Sampai akhirnya Tuhan menunjukkan bahwa dia memang bukan takdirku.
Ada saja penyerta setelah hal itu. Mungkin aku gak perlu menjelaskan detail apa yang aku rasakan selama 4 tahun di ruang tahanan. Setiap hari aku berdoa agar lepas dari sana. Aku bisa diberi kesempatan lebih lama untuk menikmati langit malam bersama pilihanku. Hanya itu dan selalu itu impian sederhanaku. Selama ditahan, hanya ada Nando, Biratna dan putrinya yang rutin menemuiku. Selain itu, ada kamu yang juga selalu disebut namanya oleh mereka. Nella tertegun mendengarnya, hatinya sungguh terenyuh, sampai matanya mulai berembun. Saat ini, hanya kalian bagian terpenting dalam hidup aku. Tidak ada yang lain, hanya mereka dan hanya kamu. Hening sejenak, hanya ada hembusan angin yang bertiup dan menyapu lembut di wajah. Ungkapan yang indah untuk didengar. Nella pun menitikkan air mata saat menyadari hatinya telah kembali terbuka untuk satu nama lagi setelah mendiang sang suami. Ambar dan Ningsi menatap haru melihat kedua insan yang kini mulai saling terpaut. Akhirnya ia merasa lega jika kelak akan meninggalkan Nella. Ia pun mengalihkan pandangan pada sebuah figura yang memperlihatkan potret pernikahan putranya kurang lebih 5 tahun lalu. Senyuman itu menjadi kenang-kenangan terakhir. Nak, harapanmu akan terwujud. Pilihanmu tepat. Dia akan bahagia bersama seseorang yang kamu pilih. Mama yakin. Dari tempat kamu saat ini, kamu pun melihat seluruh perjalanan mereka berdua. Mereka sanggup bertahan sejauh ini. Randy, berbahagialah dan tenanglah di sana. Ambar memejamkan mata dengan air mata yang lolos dari pelupuk matanya. Beberapa hari kemudian, Nella dan Fabian kembali ke Lembang untuk memantau kembali perkebunan di sana. Sekaligus mengajak beberapa mahasiswa-mahasiswi yang akan mengambil materi penelitian skripsi mereka di tempat itu, termasuk Siva. Gadis itu sedang dalam perjalanan bersama Raska. Mereka saat ini sudah seperti kakak beradik. Raska pun sama usilnya dengan Fabian yang selalu bergurau dan meledek banyak hal pada gadis itu. Perasaan Siva pun kini tak lagi menyimpan cinta selain daripada rasa persaudaraan dengan pria di sebelahnya. Ia sudah damai dengan keadaan dan mungkin hatinya pun telah terpaut dengan pria lain. Saat mahasiswa-mahasiswi sedang sibuk rapat di salah satu ruang garden house, Nella sebagai mentor mereka hanya mengamati dengan seksama setiap tugas yang sedang dikerjakan oleh adik tingkatnya. Lalu tak lama ia membuka sosial medianya dan melihat sebuah berita di salah satu akun besar yang memperlihatkan potret mesra sepasang kekasih 5 tahun yang lalu, yaitu Raska dan Miranda. Berita itu pun menceritakan tentang kandasnya hubungan mereka setelah hampir 3 tahun menjalin hubungan. Miranda pun mengaku kalau dia masih memiliki perasaan pada pria itu meskipun saat ini hanya ada penyesalan karena telah mengabaikannya. Satu kalimat yang tertulis di akhir caption itu membuat Nella termangu. Sebuah kalimat yang ditulis oleh Miranda di salah satu instastory-nya. Jangan sia-siakan seseorang yang dengan tulus mencintai kita. Karena kalau dia pergi, hanya ada penyesalan tak berujung yang tersisa. Hari itu, aku melihat cinta di mata mereka, tapi aku tak lagi memilikinya. Nella tiba-tiba menjadi gelisah. Apakah Miranda benar-benar telah pergi atau hanya mencari perhatian publik seolah menyalahkan kehadiran Nella dalam hidup Raska? Pikirannya kembali keruh dan gusar. Tiba-tiba merasa tak pantas menjadi pendamping siapapun. Ia berdiri termenung di tengah hamparan ladang bunga matahari yang merekah. Sinarnya begitu cerah kontras dengan hatinya yang sudah seperti awan mendung. Kamu masih meragukan sesuatu yang sudah jelas, Nel. Suara seorang pria membuat Nella mengerjap dari lamunannya. Kak, ucap Nella kemudian menilik ke arah garden house, di mana para mahasiswa-mahasiswi tingkat akhir itu masih sibuk dengan tugasnya. Kamu lagi menghayati suasana apa gimana nih? Bengong di tengah ladang bunga siang bolong begini, ujar Fabian. Apaan sih? Orang lagi jalan-jalan santai aja kok, balas Nella. Kirain gitu kamu lagi meresapi syair yang kurang lengkap di album terbaru kamu. Fabian terkekeh. Sedangkan Nella hanya menyenggol pelan pinggang pria itu. Apa yang kamu ragukan lagi, Nel? Tanya Fabian dengan tatapan serius. Seperti peramal yang tebakannya tak meleset. Ia mengerti. Setelah postingan Miranda tersebar, Nella pasti merasa gundah. Nella tertawa kecil dan menjawab. Zaman sekarang kalau orang galau langsung ketebak ya karena apa? Haha, gampanglah. Kan kamu salah satu publik figur. Kamu bengong di sini. Terus ada aku nyamperin entar juga rame di sosmed.
Terus beritanya aneh-aneh deh pasti. Balas Fabian. Nela terkekeh dan memilih duduk di sebuah kursi bambu di bawah pohon rindang di tepi ladang. Ia menarik napas berkali-kali dan mengembuskan perlahan. Aku kangen Randy, rasanya. Aku pengen banget cerita tentang perjalanan ini sama dia. Nangis dan tertawa di pelukan dia. Entahlah, aku ngerasa hampa aja sekarang. Nela mulai mencurahkan isi hatinya. Matanya pun mulai berembun. Namun, pria di sebelahnya cukup pintar untuk menebak arti yang tersirat di balik ungkapan itu. Lebih tepatnya kamu pengen nanya sama Randy kan tentang perasaan kamu saat ini. Tepat atau gak pilihan kamu ini? Pria itu baik atau gak untuk mengisi posisi Randy? Begitu kan? Tanya Fabian. Membuat Nela tercekat dan menggigit bibirnya. Kayaknya kamu jadi cenayang aja deh, Kak. Bisa banget nebak perasaan orang. Kekeh Nela. Mereka tergelak kemudian kembali serius. Semua jelas terlihat di wajah kamu, Nel. Kamu kayak ABG deh. Labil, padahal yang tepat udah jelas ada di depan mata. Tapi masih aja ragu, tegas Fabian. Nela terdiam, tak tahu harus berkata apa. Nela, seperti yang ditulis sama. Siapa tuh cewek itu namanya? Miranda ya. Jangan sia-siakan seseorang yang tulus mencintai kita. Diambil orang baru nyesel loh. Secara gak langsung, Miranda itu lagi nasihatin dirinya sendiri dan juga ngasih pesan buat siapapun pilihan dari lelaki di masa lalunya. Fabian kemudian mengeluarkan secari kertas dan memberikannya pada Nela. Selembar surat yang ditulis oleh Raska beberapa tahun lalu. Surat yang pada akhirnya sampai ke alamat tujuannya. Di dalam ini, mungkin kamu bisa menemukan sebuah ide untuk melengkapi syair kamu yang selama setahun gak kelar-kelar. Kata Fabian yang membuat Nela melebarkan mata. Kok kamu bisa tahu? Tanya Nela. Maaf, aku sama Siva udah lebih dulu baca isinya. Sorry ya, hehe. Fabian tersenyum jahil sambil menangkupkan kedua tangannya di dada. Ih, dasar ya, kalian berdua tuh sama usilnya. Cocok tuh kalian berdua, timpal Nela sambil mencubit keras lengan pria itu. Kemudian Fabian beranjak dan berlari kecil meninggalkan Nela di tempat itu sendirian. Biarlah dia membaca sendiri isi dari surat itu. Menyimpulkan sendiri dan semoga keraguan dalam hatinya melebur jauh. Di lain tempat, Raska malah termenung di balkon Villa Ambar. Setelah tadi ia tak sengaja melihat kebersamaan Nela dengan Fabian. Justru membuat ia malah cemburu dan nyaris kehilangan rasa percaya dirinya. Fabian sangat dekat dan akrab dengan Nela. Siapapun yang melihat mereka pasti mengira keduanya memiliki hubungan yang khusus. Namun, satu tepukan di bahu membuat Raska mengerjap dan menoleh. Senyuman di wajah gadis cantik yang sudah ia anggap sebagai adiknya sendiri sedikit membuatnya melupakan rasa cemburu karena kedekatan Nela dan Fabian. Kakak masih ragu sama perasaan itu? Tanya Siva. Mereka lebih cocok gak sih dibandingkan sama aku? Raska menatap datar. Mereka gak ada hubungan apa-apa, Kak. Mereka emang dekat dari dulu. Tapi bukan kedekatan yang kayak gitu. Bukannya, kamu udah tahu itu ya? Mendadak gadis itu menjadi begitu bijak. Kak jangan jadi pengecut lah. Nanti kita para fans kecewa nih. Lihat kamu sama Kak Nela gak bersatu. Percaya deh, Kak Nela juga cinta sama kamu. Ucap Siva. Sedangkan Raska baru tersadar. Seperti bukan dirinya yang menyerah begitu saja oleh keadaan. Ia kembali teringat akan momen yang sangat dinantikan setelah sekian lama. Yaitu bersimpuh di hadapan perempuan pilihannya mengutarakan seluruh isi hatinya dan memintanya untuk menjadi teman hidup untuk selamanya. Kamu benar, Shiv. Kenapa tiba-tiba aku jadi putus asa begini? Aku cuma takut kalau dia nolak aku. Katanya dengan gugup. Ditolak atau enggak, itu mah urusan nanti. Kak, di sini yang penting itu adalah keseriusan kamu sebagai seorang lelaki sejati. Percuma nulis surat. Percuma nemuin tapi gak pernah ngajak serius buat apa. Keburu diambil orang baru nyesel loh. Langit menampakkan warnanya yang begitu cerah. Dihiasi awan putih yang berjalan halus beriringan. Kicauan burung terdengar merdu. Seperti biasa hembusan angin pun mengalun perlahan membuat dedaunan bergoyang seirama. Pagi itu, dengan basuhan air yang mengalir, tangan perempuan itu mengusap lembut nama yang tersemat abadi di atas batu marmer hitam. Lalu setelah lantunan doa, ia pun menaburkan kelopak-kelopak bunga di atas pusara yang berselimut rumput hijau dan halus.
Ditaruhnya seikat mawar merah di depan batu nisan. Apa kabar, Ren? Lama tak jumpa. Nella tersenyum manis. Aku kangen banget sama kamu, Randy. Kamu kangen gak ya sama aku? Nella terus menabur kelopak bunga seolah seseorang yang tertidur di dalam sana dapat mendengarnya. Ini hari jadi pernikahan kita yang ke-5 tahun, Ren. Selama itu pula aku berjuang sendiri. Sorry, aku sebenarnya gak berjuang sendiri. Ada Mama Ambar, ada Biningsih, ada Raska juga. Karena langkahku sejak kamu pergi sampai sekarang sudah kamu persiapkan lebih dulu. Kamu mempersiapkan seseorang untuk menemaniku. Nella menghela napas dan melipat bibirnya yang mulai bergetar. Malam ini, saya tampil di konser pertama saya. Impian aku sejak dulu, Randy. Dulu kita sempat bingung untuk melanjutkan lirik lagu yang gak pernah selesai. Hari itu, aku baca suratnya. Kata-katanya lucu dan unik, tapi di akhir surat, dia memberikan aku sebuah inspirasi untuk melengkapi syair yang gak kunjung selesai itu. Nella menitikkan air mata. Ren, kamu gak keberatan kan kalau aku kembali membuka hati? Seperti yang kamu minta saat itu. Dulu, aku memang belum siap. Tapi, sekarang mungkin sudah waktunya. Aku mencintainya. Ren, aku gak tahu kamu marah atau cemburu di sana. Tapi maafin aku. Aku memang jatuh hati sama dia, Ren. Dia yang tak lain adalah pria yang kamu pilih untukku. Nella menunduk, menahan buliran bening agar tak jatuh di atas pusara itu. Meskipun hanya suara angin yang menjawab dan menyapu lembut, tapi baginya itu adalah sebuah jawaban dari seseorang di alam sana. Mungkin itu adalah sebuah restu untuknya. Sorot lampu panggung begitu meriah. Sorakan dan tepuk tangan semakin meriah menghiasi malam yang sangat bersejarah untuk para musisi favorit. Malam ini Nella akan memberikan sebuah penampilan sebagai launching pertama album terbarunya, di mana ia akan membawakan lagu ciptaannya sendiri. Di dalam lagu ini ada sebaik kata yang pernah seseorang ucapkan untukku. Seseorang yang memberikanku inspirasi untuk bisa menyelesaikan lagu ini. Lagu ini, aku sematkan dengan judul Symphony of Hearts. Di dalam ketulusan, di mana kebahagiaan terasa lembut. Izinkan aku melukis melodi puisi. Sebuah lagu dari hati yang aku syairkan. Setiap getaran nada menggema penuh cinta. Sebuah simfoni jiwa. Suara ketulusan. Alunin musik melambai di setiap iramanya. Tidak bisa aku jelaskan hanya dengan kata-kata. Biarkan lagu ini yang mengatakan. Mengalun di udara yang akan kau hirup. Merasuk ke dalam jiwamu dan merasakan aku di dalamnya. Jika kau masih tak mengerti, maka pejamkan matamu. Rasakan denyut jantungmu. Hiruplah udara sebanyak apa kau mau. Hingga kau menemukan cahaya dalam gelap. Dalam simfoni hati yang begitu tulus. Aku ada di dalamnya. Tepuk tangan dan sorak kembali menggema. Semua terharu dan terpukau dengan penampilan Nella malam ini. Suaranya begitu merdu membawakan lagu itu. Persis seperti arti dari setiap liriknya. Pembawa acara pun kembali menghampiri Nella dan berbincang mengenai album terbaru dengan judul Symphony of Hearts. Sepertinya akan berhasil menempati peringkat terbaik seperti album sebelumnya. Keren banget suaranya, lagunya, pembawanya. Benar-benar luar biasa. Tepuk tangan kembali menggema. Boleh dijelaskan arti dan makna dari lagu ini, Kak Nella? Tanya pembawa acara itu. Kalau ditanya soal arti dan makna, mungkin akan sulit dimengerti dengan kata-kata. Tapi aku cuma mau sharing pengalaman aku sewaktu nulis lagu ini. Aku duduk di bawah langit malam, ditemani suara deburan ombak, hembusan angin dan seseorang. Maka, terciptalah sebuah untaian kata yang aku tulis menjadi syairnya. Wow, keren banget. Memang terkadang kita akan sulit menjelaskan sesuatu yang benar-benar kita rasakan dari hati ya. Dan, hal tersebut terkadang hanya bisa dinikmati dalam hati dan diam. Begitu kurang lebihnya ya kan? Ya, betul sekali. Tadi Kak Nella bilang, ditemani seseorang dalam menyelesaikan lagu ini. Nah, boleh spill gak sih siapa orangnya? Atau cluenya dia ada juga gak di sini? Nella tersenyum lebar saat mendapatkan kembali pertanyaan itu. Pandangannya menoleh pada seorang pria yang duduk di barisan paling belakang. Ia menarik napas lalu berujar, "Ada, dia selalu ada di sini." "Mana? Oh, jangan-jangan Kak Fabian ya? Orangnya dadah-dadah ke sini." Semuanya bersorak dan tertawa.
Namun, Nella menggeleng pelan dan kembali berujar. Dia enggan berada di depan. Dia selalu ada di barisan paling jauh hanya untuk memastikan aku baik-baik saja. Mungkin dia sedang bersiap lagi kalau ada mara bahaya mengintai aku dan dia sudah pasang badan lebih dulu. Semua audiens termangu. Rasanya begitu terharu dan penasaran siapa seseorang yang dimaksud oleh Nella. Hingga akhirnya wanita itu melanjutkan kata-katanya. Dia adalah orang yang sama ketika menyelamatkan aku 4 tahun yang lalu. Dia yang berkorban sepenuh jiwa dan hidupnya untukku. Suasana malam itu semakin meriah setelah mendengar secara langsung apa yang diucapkan oleh Nella. Di belakang sana, pria yang dimaksud pun hanya bisa tersenyum manis dan terharu dengan apa yang dikatakan oleh sang pujaan. Ia semakin yakin, inilah waktu yang tepat untuk memulai semuanya. Malam itu Raska kembali membawa seikat mawar putih. Sama seperti terakhir kali ia menyaksikan penampilan seorang gadis manis kala itu. Ketika dulu tujuannya untuk mengucapkan selamat, namun malam ini lebih dari itu. Di tempat yang sama, di bawah langit malam dan ditemani deburan ombak, Raska menatap dalam dan lurus perempuan di hadapannya. Aku gak pandai merangkai kata atau syair yang indah. Seperti yang sering aku bilang, aku cuma bisa mengungkapkan apa yang ada dalam hati ini. Nella, setelah apa yang kita lalui sejauh ini, sejak itulah poros hidupku hanya mengarah padamu. Nella melebarkan senyumnya dengan mata yang berbinar. Ia hanya terdiam membiarkan pria itu menyelesaikan apa yang disampaikannya. Aku mungkin tidak akan terlalu sempurna menjagamu. Atau mungkin aku tidak sebaik suamimu. Tapi sejak itu, saat ini hingga nanti, aku akan terus berusaha untuk menjadi layak di sisimu. Will you marry me? Nella, tatapannya begitu tulus. Perempuan itu pun tersenyum lebar dan tanpa pertimbangan apa-apa ia pun mengangguk pelan. Kesempurnaan bukan milik kita yang hanya manusia biasa. Tetapi, aku percaya dalam hidup ada yang namanya sebuah keberuntungan. Dan, saat ini aku telah mendapatkannya. I said yes. Raska tak sanggup lagi menahan buliran bening di pelupuk matanya. Dengan bibirnya yang tersenyum ia pun mengeluarkan sebuah benda mungil dan bulat. Kilauan dari permata berlian di ujungnya tampak begitu indah. Ia meraih jemari perempuan itu dan hendak menyematkannya sebagai simbolik ikatan. Namun, saat akan menyemat, gerakan tangannya sempat berhenti sesaat ketika melihat tanda ikatan yang lain masih melingkar sempurna di jemari perempuan itu. Nella pun tersadar. Dengan perlahan ia mengulurkan jemari yang lain, membiarkan Raska kembali menyematkan simbolik itu dan berharap ini adalah cincin terakhir di jarinya. Mereka sama-sama mengerti. Meski ikatan di masa lalu masih tersemat, bukan berarti menjadikan penghalang atas lembaran baru yang akan mereka jalani nanti. Pada hari di mana ikrar pernikahan akan terucap, sang pengantin wanita masih terdiam di dalam kamar. Ia menilik ke arah jemari kanannya yang masih tersemat cincin dari pernikahan pertama. Benda yang tidak pernah ia lepas selama 6 tahun lamanya. Namun, kini waktunya sudah berbeda. Hari yang indah ini ia akan melangkah menuju kehidupan yang baru bersama pria lain. Perlahan Nella melepas cincin itu dan menaruhnya pada sebuah tempat yang mungkin tak akan lagi ia buka. Waktu kita sudah selesai, Ren. Sekarang, izinkan aku untuk menyimpan ini sebagai kenang-kenangan terakhir kita. Sampai kapanpun, kamu akan tetap ada di hatiku meski di ruang yang berbeda. Mungkin aku namakan ruang itu sebagai kenangan. Dan detik ini sampai masa depan hingga akhir napasku, akan aku isi bersama pria pilihanmu. Di setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Sering mendengar tidak ada yang kebetulan dalam sebuah pertemuan. Mungkin itulah yang dialami oleh Nella dan Raska di ujung takdir yang menyatukan hati keduanya. Terkadang banyak yang bilang, orang baik harus bersama dengan orang yang baik juga. Tetapi sebenarnya itu pernyataan yang kurang tepat. Seolah orang yang memiliki masa lalu buruk tak pantas mendapatkan kesempatan yang baik. Sejatinya, bagaimana hidup kita di masa depan, itu tergantung pilihan yang kita ambil di masa sekarang. Tetap jalan di tempat dengan jalur yang kelam, atau meninggalkan keburukan dan menata masa depan dengan orang baik yang kita pilih. Orang yang mengerti baik buruknya kita, namun memilih tetap bersama daripada meninggalkan. Selesai.